Halo semuanya, perkenalkan saya Rahayu Sulistiawati dengan NPM 254100609. Halo, perkenalkan nama saya Karen Gita Cynthia dengan NPM 254100076. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Berliano Muhammad Akbar dengan NPM 254100082. Halo semuanya, perkenalkan saya Rifkana Jamaah Syaira dengan NPM 254100084. Halo semuanya, perkenalkan aku Diva Mutia Pramudita dengan NPM 254100086. Hai, kali ini kelompok kita akan menjelaskan tentang hak era keviralan di media sosial. Jadi untuk kasus yang kita angkat yaitu tentang kasus David Ozora. Nah, ini juga akan kita sangkut pautkan ke hak privasi di era media sosial. Selamat menyaksikan, dadah! Trio disebut-sebut sengaja menyebarkan video penganiayaan David Ozora. Tersangka penganiayaan David Ozora 17 tahun hingga korban mengalami koma. Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Semua hal dapat dengan mudah dibagikan, mulai dari aktivitas pribadi hingga tragedi seseorang. Namun di balik cepatnya penyebaran informasi, muncul pertanyaan besar. Apakah hak privasi masih benar-benar terlindungi? Kasus David Ozora menjadi salah satu contoh bagaimana sebuah kasus kriminal bukan hanya viral karena kekerasannya, tetapi juga karena kehidupan pribadi, korban dan pelaku tersebar luas di media sosial. Pada Februari tahun 2023, Indonesia digemparkan oleh sebuah kasus penganiayaan brutal yang menimpa seorang remaja bernama Kristalino David Ozora Latung Mahina. Kasus ini bermula dari adanya konflik pribadi yang melibatkan mantan pacar pelaku, Mario Dandi Satrio, yang saat itu diketahui sebagai anak seorang pejabat Direktorat Jenderal Pajak, mengajak David untuk bertemu di sebuah kawasan perumahan di Jakarta Selatan. Namun pertemuan tersebut bukan untuk menyelesaikan masalah secara baik-baik. David justru menjadi korban penganiayaan yang dilakukan secara brutal oleh Mario Dandi. Dalam rekaman video yang kemudian tersebar luas di media sosial, terlihat David mengalami kekerasan fisik berulang kali hingga terkapar di jalanan. Peristiwa tersebut direkam oleh salah satu orang yang berada di lokasi. Lalu videonya menyebar dengan sangat cepat di internet. Tak lama setelah kejadian, David mengalami luka berat dan sempat tidak sadarkan diri. Kondisinya yang kritis membuat masyarakat Indonesia ikut bersimpati dan marah terhadap tindakan pelaku. Kasus ini kemudian menjadi viral di berbagai platform media sosial seperti TikTok, Instagram, Twitter, hingga YouTube. Tidak hanya membahas tindakan penganiayaan, netizen juga mulai mencari dan menyebarkan kehidupan pribadi pelaku, korban, hingga keluarga mereka. Foto pribadi, identitas keluarga, gaya hidup, hingga informasi pribadi lainnya tersebar luas dan menjadi konsumsi publik. Situasi ini memunculkan fenomena baru di tengah masyarakat digital, di mana sebuah tragedi bukan hanya menjadi berita, tetapi juga berubah menjadi bahan konsumsi massal di media sosial. Di satu sisi, viralnya kasus membantu mendorong perhatian publik terhadap proses hukum. Namun di sisi lain, penyebaran informasi pribadi secara masif juga menimbulkan pertanyaan mengenai batas hak privasi seseorang di era digital. Kasus David Ozora akhirnya bukan hanya dipandang sebagai kasus penganiayaan, tetapi juga menjadi gambaran bagaimana media sosial dapat mempengaruhi kehidupan pribadi seseorang secara besar-besaran. Kayak gini nih. Ini buat makan? Iya. Buat dimakan Pak ini? Iya. Hak privasi merupakan salah satu hak dasar yang dimiliki setiap individu. Hak ini mencakup pelindungan terhadap data pribadi, identitas, komunikasi, serta informasi yang berkaitan dengan kehidupan seseorang.
Namun, perkembangan teknologi dan media sosial telah mengubah cara masyarakat mengakses dan menyebarkan informasi. Dalam hitungan detik, sebuah foto, video, atau identitas seseorang dapat tersebar ke jutaan pengguna internet. Fenomena ini membawa berbagai manfaat, seperti kemudahan memperoleh informasi dan mempercepat komunikasi. Akan tetapi, di sisi lain, kemajuan digital juga menghadirkan tantangan baru terhadap perlindungan privasi. Tidak sedikit kasus di mana informasi pribadi seseorang tersebar tanpa izin, mulai dari identitas korban kejahatan, rekaman peristiwa tertentu, hingga kehidupan pribadi seseorang yang kemudian menjadi konsumsi publik. Dalam kasus David Ozora, perhatian masyarakat tidak hanya tertuju pada proses hukum yang sedang berlangsung. Berbagai informasi mengenai korban, pelaku hingga keluarga mereka turut menyebar luas di media sosial dan menjadi bahan perbincangan publik. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa batas antara kepentingan publik dan kehidupan pribadi seringkali menjadi kabur di era digital. Banyak pengguna media sosial yang merasa memiliki akses terhadap informasi pribadi orang lain hanya karena informasi tersebut telah beredar di internet. Padahal, tidak semua informasi yang tersedia untuk diakses layak untuk disebarluaskan kembali. Disinilah pentingnya kesadaran digital dan pemahaman mengenai hak privasi, kebebasan berekspresi dan memperoleh informasi harus tetap diimbangi dengan tanggung jawab untuk menghormati hak-hak orang lain. Karena pada akhirnya, kemajuan teknologi seharusnya tidak menghilangkan hak setiap individu untuk merasa aman atas informasi pribadinya. Halo semuanya, perkenalkan saya Rifkana Jama Syaira dari Universitas Slamet Riyadi dengan NPM 25410084 dan teman Saya Bunga Asyifa, mahasiswi dari UIN Raden Mas Said Surakarta. Baik, di sini saya akan mewawancarai teman saya dengan pertanyaan yang pertama, yaitu menurut kamu sebagai mahasiswa, apakah penyebaran identitas korban di media sosial termasuk pelanggaran hak privasi? Kalau menurutku itu iya termasuk dalam pelanggaran privasi, karena setiap orang tuh kan punya hak untuk melindungi data dan identitasnya sendiri-sendiri. Kalau ada identitas seorang korban itu disebarluaskan tanpa izin, nah itu nanti bisa membuat korban itu merasa kurang nyaman, malu, atau bahkan bisa mengalami gangguan psikologis atau stres. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sih hukum di Indonesia tuh melindungi hak privasi korban kasus pidana? Nah, di Indonesia ini perlindungan privasi itu udah diatur dalam beberapa aturan hukum. Misalnya, identitas seorang korban kekerasan seksual atau anak di bawah umur itu nggak boleh langsung dipublikasikan sembarangan atau secara bebas. Tujuannya apa? Supaya korban itu merasa terlindungi dan korban itu nggak berdampak buruk setelah kejadiannya itu terjadi, kasusnya itu terjadi. Nah, selain itu, sekarang ini juga udah ada aturan yang mengatur mengenai penggunaan dan penyebaran informasi seseorang. Baik, lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Menurutmu seberapa penting pemahaman masyarakat dalam etika privasi digital? Kalau menurutku itu sangat penting ya, soalnya sekarang tuh hampir semua orang menggunakan media sosial setiap hari, tapi mereka banyak juga yang belum paham kalau menyebarkan video, foto, ataupun informasi pribadi orang lain itu dampaknya cukup besar. Kalau aja masyarakat itu paham tentang etika privasi digital ini, pasti mereka akan lebih bijak atau lebih hati-hati dalam menggunakan media sosial. Dan pasti akan lebih menghargai hak privasi orang lain sesama pengguna media sosial itu. Baik, terima kasih wawancara dari kami.
Selebihnya mohon maaf. Halo semuanya, kembali dengan saya Diva Mutia Kramdita dengan NPM 254100086. Saat ini saya bersama salah satu narasumber dari mahasiswa dari Universitas 11 Maret. Silahkan diperkenalkan untuk perkenalan. Halo semuanya, kenalin nama aku Natasha Deviana, aku dari Universitas 11 Maret Surakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, kali ini kita akan mengulik tentang seberapa krisisnya pelanggaran privasi di era media digital sekarang. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, menurut Kak Natasha sendiri, kenapa banyak orang termasuk Gen Z sering memfoto lalu mengunggah ke media sosial tanpa mempertimbangkan privasi orang lain? Oke, jadi kalau menurut aku, Gen Z sekarang itu tuh orangnya lebih ekspresif dan excited banget. Jadi mungkin mereka itu meng-capture sesuatu tuh karena buat mereka itu adalah sesuatu yang menarik atau mungkin sebagai bentuk mereka untuk mengabadikan momen sih. Dan karena kesenangan itu, jadinya mereka tuh lalai terhadap yang namanya privacy. Oke, tapi balik lagi, semisal ini dialami oleh Kak Natasha sendiri, jika tidak sengaja terpotret di kamera orang lain lalu ke-up ke media sosial, tindakan Kak Natasha itu merasa dirugikan atau biasa aja? Kalau menurut aku itu nggak apa-apa sih, dan aku nggak merasa yang gimana-gimana karena mungkin mereka akunnya tercapture sama mereka itu juga mereka nggak sengaja, dan selama aku nggak dirugikan dan nggak menghasilkan sesuatu yang negatif ke aku, itu aku nggak masalah. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, sejauh mana sih Gen Z memahami resiko pelanggaran privasi saat mereka membagikan foto di media sosial? Kalau menurut aku, Gen Z itu sebenarnya cukup paham ya terhadap apa resiko yang terjadi terkait penyalahgunaan foto atau privacy itu sendiri. Cuma mungkin pemahaman mereka itu lebih kuat daripada risiko yang akan terjadi. Okay. Berarti intinya itu Gen Z itu sebenarnya tuh paham ya, Kak? Iya. Oke, kita masuk ke pertanyaan ketiga, yaitu pertanyaan yang terakhir. Apa sih dampak yang bisa terjadi jika kebiasaan Gen Z memposting foto tanpa izin ini terus dilakukan? Oke, itu bisa bakal mengakibatkan orang yang kena capture itu merasa terganggu, merasa dirugikan, merasa nggak nyaman karena privasi mereka itu keganggu sama foto. Jadi kayak itu ya, jadi pelanggaran privasi gitu. Iya benar. Sekian dari wawancara saya dengan narasumber Kak Natasha. Apabila ada kesalahan kata, dimaafkan. Bye, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Berliano Muhammad Akbar dengan NPM 254100082. Nah, saat ini saya bersama salah satu narasumber dari lulusan Sarjana Hukum di UNS. Perkenalkan, Mbak. Ya, perkenalkan nama saya Retno Dwi Nurpitasari. Saya merupakan sarjana hukum lulusan Universitas 11 Maret Surakarta. Oke, di sini saya akan membahas tentang analisis hak privasi di era keviralan media sosial. Oke, selanjutnya masuk pertanyaan ke-1. Yang pertama itu ada, nah, menurut Anda, apakah penyebaran informasi pribadi korban dapat dikenakan sanksi? Kalau memang ada, itu masuk ke dalam pasal berapa dalam UUD di Indonesia? Ya, mengenai tentang penyebaran kasus video penganiayaan antara Mario Dandi dan juga David Ozora itu bisa dikenakan dengan Undang-Undang ITE yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi elektronik. Nah, untuk kasus Mario Dandi dan juga David ini bisa kita lihat bahwa adanya penyebaran video penganiayaan ini telah melanggar hak privasi seseorang, tentunya karena si Mario Dandi ini mengekspos mengenai video penganiayaannya ke media sosial hingga melanggar hak privasi dari si David Ozora ini. Tentunya di pasal Undang-Undang ITE ini diatur dalam pasal 27 bahwa setiap orang itu dilarang untuk menyebarkan segala bentuk informasi elektronik tanpa adanya izin dari orang yang bersangkutan. Kemudian untuk sanksinya juga diatur dalam pasal 28 Undang-Undang ITE bahwa barang siapa yang menyebarkan video atau foto atau apapun mengenai hak privasi seseorang bisa dikenakan penjara maksimal sampai dengan 9 tahun dan juga denda sampai miliaran rupiah.
Seperti itu. Oke, selanjutnya masuk ke pertanyaan kedua, yaitu bagaimana tantangan hukum di Indonesia dalam melindungi privasi di era digital? Ya, tentunya dengan era digitalisasi ini banyak sekali orang-orang yang bermain di media sosial, tetapi juga sebenarnya di Indonesia belum juga didampingi dengan ketentuan hukum yang benar-benar bisa melindungi semua hak privasi masyarakat. Contohnya, kalau di dalam penyebaran informasi itu kan semakin kompleks, semakin modern, tentunya juga undang-undang ini tidak bergerak searah lurus dengan apa yang berkembang di masyarakat. Contohnya ketika ada kasus mengenai deepfake atau mungkin scamming atau hal semacamnya, itu kan belum diatur secara rinci dengan undang-undang ataupun hukum, sehingga kalaupun ada kasus tertentu yang belum diatur oleh undang-undang, tentunya juga belum memberikan aspek kepastian hukum bagi korban ataupun pelaku yang menyebabkan pelanggaran hak privasi ataupun sesuatu yang berhubungan dengan era digitalisasi ini. Seperti itu. Kemudian lebih lanjut, adanya turunan dari sebuah undang-undang itu perlu dibentuk suatu lembaga pengawas, tetapi yang perlu kita lihat bahwa sampai dengan sekarang kelembagaan pengawas dalam mengawasi berbagai media sosial ini belum cukup optimal. Karena kalau kita lihat juga adanya keterbatasan sumber daya manusia yang mumpuni, itu mempengaruhi juga untuk pelaksanaan hukum secara efektif di Indonesia. Selanjutnya juga adanya batasan yurisdiksi nasional, internasional maksud saya. Kenapa seperti itu? Seperti yang kita tahu bahwa berbagai platform digital di Indonesia itu adalah produk dari negara asing tentunya, seperti Amerika Serikat ataupun Singapura. Sedangkan kalaupun ada pelanggaran kasus mengenai yang berhubungan dengan platform tersebut, kita tidak bisa menyelesaikan sesuai dengan yurisdiksi nasional, tetapi harus melalui jalur internasional yang tentunya juga memakan waktu yang cukup lama. Kemudian rendahnya kesadaran masyarakat mengenai privasi masih tergolong cukup rendah, karena seperti yang kita tahu banyak juga masyarakat yang justru mengekspos berbagai informasi milik pribadinya. Contohnya mungkin KTP ataupun nama ibu kandung ataupun hal lainnya yang berhubungan dengan data privasi itu justru menjadikan senjata bagi para pelaku yang menggunakan data-data ini untuk kejahatan lain di dunia maya. Seperti itu. Sebagai seorang lulusan hukum, menurut Anda pelajaran yang dapat dipetik dari kasus David Ozora viral di 2023 itu apa? Kalau menurut saya yang dapat dipetik adalah kalau sekarang itu sudah banyak kaum Gen Z, ya, itu mungkin justru belakangan sering membuat berbagai intrik-intrik, yang mana intrik-intrik ini kadang juga bersinggungan dengan privasi orang lain. Nah, walaupun tidak banyak orang yang tahu kalau katakanlah mengekspos, memvideo suatu hal itu bisa menjadi bumerang sendiri untuk dirinya, karena kalau yang di video itu tidak mengharapkan untuk di video kan justru ada pelanggaran hak privasi, ya. Jadi menurut saya apa yang dapat dipetik dari kasus tersebut adalah kita harus lebih bijak dalam menanggapi sesuatu yang beredar, juga lebih bijak dalam memberikan masukan, menyebarkan video ataupun menyebarluaskan suatu informasi, dan tentunya juga harus memilah dan memilih apa yang harus diekspos di media sosial, karena semua saat ini karena kita juga negara hukum, tentunya juga apapun yang kita lakukan juga akan bersinggungan dengan hukum. Seperti itu. Mungkin cukup sekian wawancara tentang kasus ini atas waktunya yang diluangkan. Terima kasih kepada Mbak Retno. Sama-sama Mas Beriano. Cukup sekian, terima kasih. Halo semuanya, saya Rahayu Sulistiyawati dengan NPM 254100069. Di sini saya akan mewawancarai bersama kakak siapa? Halo, perkenalkan nama aku Nadifa. Nah, di sini saya akan mewawancarai Kak Nadifa mengenai topik kami, yaitu analisa hak privasi di era keviralan media sosial. Langsung saja pertanyaan yang pertama, menurut Anda apakah media sosial sekarang terlalu mencampuri privasi orang lain? Izin
megang ya Kak ya. Menurut saya media sosial saat ini tuh sangat mencampuri privasi orang lain ya Kak ya, karena apa ya, kita tuh di era media sosial apa-apa tuh serba cepat ya. Kita memosting apa gitu tuh kayak langsung menyebar luas gitu. Kita kan sebagai pengguna media sosial, pengonsumsi media sosial gitu, kita harus bijak yang namanya menjaga privasi orang dan menjaga privasi kita sendiri. Dan misalnya kita contoh kecilnya dan sederhananya aja deh, kita tuh kayak misal foto di luar nih, di luar ada rumah vintage yang kayak estetik gitu. Itu kan kita foto di depan rumahnya. Nah, kita sebagai warga Indonesia yang bijak dengan adanya privasi orang lain, kita sebaiknya tidak memfoto rumah itu tanpa izin, dan bisa kalau misal ada nomor rumahnya itu bisa disensor atau di blur buat agar privasi yang punya rumah itu terjaga seperti itu. Baik, terima kasih. Langsung ke pertanyaan yang kedua. Menurut Anda, apakah semua kasus harus viral dulu agar mendapat perhatian? Ini kayaknya di zaman sekarang ini kayaknya harus wajib banget nih Kak, harus viral dulu biar yang terabaikan itu ditangani oleh pihak yang berwajib. Kayak misalnya ada nih di jalan kabupaten, kecamatan itu kan kadang agak tersingkirkan ya. Nah, itu kita kayak bisa nih bikin video konten viral soal kondisi jalan di daerah kita. Nah, itu kan bakal ke up tuh. Nah, pasti bakal ada simpati dari pemerintahan juga. Jadi ya miris ya Kak ya. Tapi bagaimanapun itu bisa mengangkat suara masyarakat kecil yang tidak bisa menyuarakan secara langsung, tetapi bisa melalui media sosial seperti Apalagi itu. jalan itu kan kalau berlubang, kalau hujan bahaya ya Kak ya. Benar, gitu. Baik, terima kasih Kak Nadifa sudah memberi kesempatan saya untuk mewawancarai Kak Nadifa. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Bye-bye. Dari hasil penelitian dan wawancara yang telah kita lakukan, ternyata media sosial memiliki pengaruh besar terhadap penyebaran informasi pribadi. Kasus David Ozora menunjukkan bahwa setiap masalah yang viral di sosial media, masyarakat seringkali melupakan batas privasi korban. Tak sedikit netizen yang menyebarkan foto, data pribadi, hingga kehidupan keluarga tanpa memikirkan dampaknya. Fenomena ini juga terjadi pada anak-anak yang dijadikan konten media sosial tanpa mempertimbangkan hak privasi mereka. Padahal setiap individu termasuk anak-anak dan korban kriminal memiliki hak untuk dilindungi privasinya. Mungkin cukup sekian tugas video dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.